Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Mardia dengan NIM 15046200063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis isu mengenai poligami menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh negara Indonesia adalah pernikahan yang monogini atau monogami. Pada penjelasan berikutnya, memperbolehkan seseorang untuk berpoligami dengan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan persetujuan pihak yang terkait. Berikut merupakan paparan data kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Di daerah Kepulauan Seribu ada 0 kasus. Di Jakarta Selatan ada 4 kasus, di Jakarta Timur ada 4 kasus, di Jakarta Pusat ada 1 kasus, di Jakarta Barat ada 7 kasus, di Jakarta Utara ada 2 kasus. Maka total kasus perceraian yang dikarenakan oleh poligami di DKI Jakarta ada 18 kasus perceraian. Pada bagian akar masalah, adanya praktik poligami tersebut tidak lepas dari adanya dorongan-dorongan yang mempengaruhi, misalnya pada motif sosial. Pada motif sosial dikarenakan kuantitas perempuan atau wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Lalu ada motif pribadi yang pertama, sebab adanya pada wanita. Misalnya pada wanita ataupun istri, ia memiliki penyakit yang keras ataupun ia mandul sehingga tidak dapat memberikan keturunan pada suami. Lalu yang kedua itu ada sebab pada suami, misalnya seperti suami ingin memiliki keturunan yang banyak dan ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun ia memiliki pekerjaan yang jauh dari istrinya sehingga hasrat seksualitasnya tidak dapat terpenuhi. Lalu yang ketiga itu ada sebab yang bersifat pribadi, misalnya seseorang memiliki kerabat yang memiliki tanggungan anak yang banyak, lalu dinikahi untuk membantu atau menafkahinya. Selanjutnya pada diagram fishbone adanya faktor-faktor yang mempengaruhi praktik poligami tersebut. Misalnya seperti faktor ekonomi, ada faktor sosial, faktor tradisi dan budaya, lalu ada faktor lingkungan dan keluarga. Selanjutnya pada bagian analisis dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya praktik poligami tersebut. Yang pertama, munculnya perasaan inferior atau adanya pemikiran-pemikiran yang menyalahkan diri sendiri. Lalu yang kedua itu menelantarkan istri tua dan anak-anak terdahulu sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu yang ketiga itu terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun kekerasan psikologis. Lalu yang keempat itu tertanamnya kebencian pada diri anak. Anak merasa tidak disayang oleh ayahnya atau oleh kedua orang tuanya. Lalu yang kelima itu timbulnya traumatik bagi istri dan anak karena ketidakharmonisan atau berantakannya keluarga tersebut. Bagian terakhir yaitu pada alternatif solusi. Solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah adanya atau terjadinya praktik poligami pada subkeluarga yaitu menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga serta menjaga keterbukaan dan komitmen di dalam rumah tangga. Pada subuniversitas yaitu memberikan sosialisasi dan pembelajaran tentang urgensi dan bagaimana implementasi dari ketahanan keluarga. Lalu pada sub masyarakat yaitu memberikan pembinaan dan praktik keluarga sakinah mawadah warahmah, juga melakukan sosialisasi terkait keluarga sejahtera. Lalu yang terakhir itu pada sub pemerintahan yaitu mengkaji dan meneliti serta selektif dalam memutuskan perizinan untuk berpoligami serta adanya koordinasi antara pengadilan agama dan KUA sehingga tidak ada penyimpangan dalam melakukan poligami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.